Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 3 SD Muhammadiyah 2. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat untuk belajar. Baik, kali ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran Al-Islam, yang mana ini adalah pertemuan kita yang kedua, ya. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan yang kedua ini? Tentunya yang pertama adalah kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Kemudian bab 6, kita masih masuk ke bab 6 ya. Yang kemarin kita sudah belajar surat Al-Alaq, sekarang kita lanjut dengan surat At-Tin, ya. Membaca dan menghafal surat At-Tin. Nah, ini materi kita kali ini, membaca dan menghafal surat At-Tin. Selanjutnya nanti kita juga akan ada pengenalan surat At-Tin dan asbabun nuzul, sebab dari turunnya ayat surat At-Tin itu apa saja. Nanti kita pelajari bersama-sama. Baik. Yang pertama, kompetensi dasar dan materi pembelajaran kita kali ini adalah kompetensi dasar kita. Yang pertama, terbiasa melafalkan surah-surah juz 30 setiap hari dengan tartil. Jadi dibiasakan ya untuk melafalkan surah-surah juz 30 setiap hari. Menunjukkan perilaku disiplin dalam membaca Al-Quran, mengetahui tata cara membaca Al-Quran, Quran surat At-Tin, melafalkan Quran surat At-Tin, menunjukkan hafalan Quran surat At-Tin, menyalin Quran surat At-Tin, dan materi pembelajaran kita Quran surat At-Tin. Oke. Baik, kita lanjut bab 6 ya. Kita masih di bab 6. Kemarin kita sudah belajar surat Al-Alaq, sekarang kita masuk ke surah At-Tin, materi yang kedua kita. Baik. Ini adalah surah At-Tin, atau artinya adalah surah di situ buat buah tin ya. Kita bacakan sama-sama dulu ya bagaimana bacaannya surat At-Tin ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Ya, baik, itu tadi adalah bacaan dari surah At-Tin. Kita sudah membaca bersama-sama. Selanjutnya mari kita baca sama-sama arti dari surah At-Tin ya. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, atau neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Ya, itu arti dari surah At-Tin. Selanjutnya mari kita pelajari bersama-sama kosakata yang ada di dalam surah At-Tin ya. Nih, yang pertama wattini, artinya adalah demi buah tin. Az-zaitun, buah zaitun. Nanti akan saya jelaskan di belakang seperti apa sih buah zaitun itu. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Turisinin, bukit Tursina atau Sinai ya.
Al-baladul amin, kota atau negeri yang aman. Jadi baladul amin itu negeri yang aman. Laqad khalaqna, sesungguhnya kami telah menciptakan al-insanu, manusia, ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Tsumma radadnahu, kemudian kami mengembalikannya, manusia, asfala safilina, tempat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Itu adalah beberapa kosakata yang ada dalam surah At-Tin. Ya, nanti bisa dibaca berulang-ulang biar hafal maknanya ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, ini penjelasan dari surat At-Tin ya. Ini akan saya jelaskan satu-satu per ayat ya anak-anak sekalian. Wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Yang dimaksud dengan tin menurut sebagian mufasir itu adalah ahli tafsir ya, ialah tempat tinggal Nabi Nuh, yaitu Damaskus yang banyak pohon tin, dan zaitun ialah Baitul Maqdis yang banyak tumbuh pohon zaitun. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kedua pohon itu karena banyaknya manfaat dan pohon dan buahnya, pada pohon dan buahnya, dan karena biasa tumbuh di negeri Syam, negeri tempat kenabian Isa putra Maryam alaihissalam. Buah tin dan zaitun merupakan kinayah, ungkapan tentang Damaskus, suatu tempat yang mana diutuskan Nabi Nuh alaihissalam, dan Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Di situ ada gambar buah tin dan buah zaitun ya. Anak-anak bisa melihat seperti itu gambarnya buah tin dan buah zaitun. Baik, kita lanjut ke ayat yang kedua. Wa turi sinin, dan demi bukit Sinai. Bukit Sinai adalah tempat Nabi Musa alaihissalam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menerima wahyu darinya. Sinin artinya yang diberkahi atau indah karena pohon-pohon yang berbuah. Itu bukitnya ya. Seperti yang ada di gambar itu Bukit Tursina ya. Baik, kita lanjut ayat selanjutnya yang ketiga. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota Makkah ini yang aman, yang merupakan negeri tempat kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan tempat-tempat yang mulia tersebut, yang dari sana dibangkitkan nabi-nabi yang utama dan mulia. Isi sumpahnya adalah apa yang disebutkan dalam ayat selanjutnya. Yang dimaksud dengan negeri yang aman adalah kota Makkah. Allah bersumpah dengan tiga tempat tersebut sebagai isyarat perintah untuk mengetahui dan mempercayai turunnya wahyu Allah kepada para ulul azmi dari kalangan Rasul. Oke, kita lanjut ayat selanjutnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk lainnya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Ia dapat berdiri tegak, berbicara, berilmu, mengatur dan bijak. Hal itu disebabkan manusia dibekali dengan akal, pikiran dan hati yang dapat berfungsi dengan baik, sehingga memungkinkan bagi manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah itu apa, Pak? Khalifah itu adalah pemimpin. Itu adalah ayat yang keempat, bahwa ternyata manusia ini sebagai makhluk yang paling baik ya di antara makhluk lainnya.
Apa saja? Di antara makhluk lainnya itu ada setan, ya, ada jin, ada malaikat, ada hewan, ada tumbuhan dan seterusnya. Kita yang paling baik di antara itu semuanya. Baik, kita lanjutkan ayat selanjutnya yang kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Manusia akan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah apabila ia tidak bersyukur, selalu bermaksiat dan tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tempat kembalinya adalah neraka yang menyengsarakan. Ada pula yang menafsirkan dengan masa tua, pikun atau lemah. Ya. Ayat selanjutnya, illalladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia akan mendapat pahala yang tidak ada putusnya meskipun sudah meninggal. Manusia yang akan selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan membuktikannya dengan ibadah dan amal soleh. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya, yaitu balasan surga dan segala kenikmatannya dan kekal di dalamnya. Ini adalah penjelasan dari surat At-Tin ayat yang ke-6. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Nah, di sini dijelaskan melalui Rasulullah sebagai pembawa risalah dan uswatun hasanah, kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Kita tidak boleh mendustakan ajaran yang dibawa oleh beliau, karena mendustakan ajarannya berarti sama saja mendustakan Allah dan balasannya adalah neraka. Nah, ini ayat yang terakhir. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Allah adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia. Jika baik amalnya, maka akan dibalas dengan kebaikan pula, yaitu surga dan ridhonya. Dan jika buruk amalnya, maka akan mendapat balasan yang buruk pula, yaitu neraka dan murkanya. Ini sudah jelas sekali ya anak-anak. Jadi barang siapa yang berbuat baik meskipun seberat biji sawi yang kecil itu, maka Allah akan membalasnya. Dan kebalikannya, barang siapa akan berbuat baik seberat biji sawi, maka Allah juga akan membalasnya. Jadi berbuat baik dan jelek sekecil apapun, Allah pasti akan membalasnya. Maka dari itu mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, ini selanjutnya asbabun nuzul atau sebab turunnya surah At-Tin. Surat At-Tin terdiri atas 8 ayat. Nama surat ini diambil dari kata wattini yang terdapat pada ayat pertama surat tersebut ya. Ayat pertama, wattini wazaitun. Itu kan ada kata-kata wattini yang artinya adalah buah tin. Surat ini termasuk surat Makkiyah. Makkiyah itu surat yang diturunkan di Makkah ya. Isinya menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang terbaik dari segi rohaniyah dan jasmaniyah, tapi akan menjadi makhluk yang amat rendah jika tidak beriman dan beramal soleh. Selain itu, surat At-Tin juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang maha adil bagi manusia. Surat At-Tin atau surat yang ke-95 terdiri dari 8 ayat. Tadi di atas sudah sedikit saya jelaskan. Turun setelah surat Al-Buruj. Turunnya setelah surat Al-Buruj.
Surat At-Tin termasuk ke dalam kelompok surat Makkiyah karena turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, berarti di Makkah ya. Nama surat ini diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang berarti buah tin. Ibnu Abbas mengemukakan bahwa surat At-Tin ayat kelima mengandung arti yang ayat kelima ya, ke tingkat pikun atau seperti bayi lagi. Jadi tahapan kita itu dari kecil ketika kita lahir, kemudian jadi bayi, kemudian kita anak-anak, terus dewasa, tua, setelah itu kita pikun, seperti kembali menjadi bayi lagi, apa-apa lupa ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW ditanya tentang kedudukannya, kedudukan orang yang telah pikun tersebut. Maka Allah menurunkan ayat 6 yang menegaskan bahwa mereka yang beriman dan beramal soleh sebelum pikun akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Nah, ini adalah asbabun nuzul dari surah At-Tin itu. Jadi, anak-anak sekalian, dari penjelasan saya dari awal sampai akhir tadi, bisa nanti anak-anak putar berulang-ulang sehingga nanti betul-betul paham ayat per ayat artinya apa dan kemudian maknanya seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan pelajari pokok isi dari surat At-Tin. Apa sih isi pokoknya surat At-Tin itu? Yang pertama, Allah bersumpah pada 4 tempat yang suci ya. Tadi sudah disebutkan di atas tadi. Allah SWT menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya dan Allah lah sebaik-baik pencipta. Manusia akan mencapai puncak tertinggi jika ada keseimbangan antara roh dan jasmani. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan kemuliaan dan pahala yang tidak pernah putus. Tidak ada alasan bagi manusia untuk mendustakan hari pembalasan sesudah datang keterangan-keterangan dari Allah yang maha bijaksana. Keterangan-keterangan dari Allah itu maksudnya ya tadi ada wahyu surah At-Tin itu ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari surah At-Tin adalah setiap manusia dianjurkan beriman dan beramal soleh karena kemuliaan manusia di sisi Allah tergantung pada keimanan dan amal solehnya. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Tugas anak-anakku sekalian adalah menghafalkan surah At-Tin. Ya, saya tidak menugaskan anak-anak untuk menulis surah At-Tin karena itu sudah jadi satu dengan mata pelajaran BTQ ya. Meskipun di situ KD-nya ada menulis surah At-Tin, tetapi saya kira karena di BTQ juga sudah ada dan kemudian ini waktunya pasti tidak cukup. Kalau kita menghafalkan dan menulis, maka yang wajib untuk disetorkan ke saya adalah hafalan surah At-Tin. Tapi hafalannya melalui video call. Jadi saya langsung tahu ya. Saya bisa langsung tahu ke bagaimana hafalan anak-anakku sekalian. Jadi tidak disetor lewat video, tapi kita bisa video call lewat WhatsApp bisa ya. Nanti silahkan WA dulu sebelum setoran sehingga saya tahu namanya siapa, dari kelas apa, kan gitu ya. Oke, baik, terima kasih anak-anak sekalian. Saya kira itu saja untuk pembelajaran Al-Islam kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa difahami dengan mudah oleh anak-anak sekalian dan kemudian bisa juga dihafalkan ayat-ayatnya sehingga ketika kita sholat sudah hafal surah-surah itu. Dan mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran oleh Allah SWT dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.